Halo sahabat Fasad semua, kembali lagi dengan saya Isabella. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman meter lari, meter persegi, meter kubik, dan juga rumus siku, terus juga rumus lingkaran. Kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin dari tim Fasad Arsitektur Indonesia dari divisi lapangan. Kita panggil aja yuk langsung Kamil. Ya, halo. Apa kabar Kamil? Alhamdulillah, baik, Bella. Halo teman-teman Fasad. Ini dia Kamil, teman-teman Fasad yang biasa Ya. dari proyek. Dan di belakang ada juga yang bantuin kita, itu Mas Adi. Halo Ya. Mas Adi. Halo Kak Isabella, Mas Kamil. Kita akan bahas tentang Apa ini? meter lari, meter persegi, meter kubik pemahamannya, dan juga rumus siku, rumus lingkaran. Gimana? Apakah udah siap? Langsung aja apa ya? Iya, langsung kita eksekusi. Nah, untuk meter kubik mungkin akan kita tanyakan langsung ke Mas Kamil, karena Mas Kamil langsung ada di lapangan ya. Ya. Menurut Mas Kamil, meter kubik itu pekerjaannya apa aja? Untuk meter kubik ya, biasanya ya ini yang sering dijumpai di proyek ya teman-teman ya. Ya paling dalam perhitungan untuk pengecoran Pengecoran lantai, meter sama kubik. lantai. Oke, ada juga pengecoran kolom. Kolom itu kalau dalam proyek ini ya, tiang lah, tiang yang buat Tiang, ya. gedung itu ya. Buat penyangga lantai duanya yang itu. Iya betul Mas Widi itu. Nah, terus ada lagi dalam perhitungan kayak kita misal pemesanan kayu gitu. Oh, kayu juga pakai meter kubik ya? Iya. Hitungannya dengan kubik gitu. Kayu juga sering digunakan dalam pekerjaan proyek juga ya. Iya Betul. sering digunakan. Itu kalau jumlah banyak mungkin, Iya, Mil. jumlah banyak, ya. Mungkin dalam satu bak truk ya itu ya, itu hitungannya luasnya atau volumenya itu satuannya menggunakan meter kubik gitu ya. Betul, Mas. Iya. Gitu. Kalau mungkin cuma satuannya kuantitinya nggak banyak, bisa dihitung batang mungkin ya. Bisa juga. Iya, tergantung ya. Ya itulah yang sering dijumpai di proyek seperti ini. Tapi untuk lebih jelas ilustrasinya secara tertulis gitu ya. Iya. Coba bisa dibantu sama Mas Kamil dan Kak Isabella ya. Oh, Oke. Nah, itu garis titik-titik itu menandakan posisi sudut yang ada di dalam kubus ya. Itu bisa disebut juga koordinat atau ya Mil ya? Ya, jadi titik koordinat. Titik koordinat itu loh teman-teman. Ya, kalian jangan sampai bingung nanti ini ngadep kemana, bangun ruangnya, karena sekarang udah bisa dibedakan ya kalau garis yang solid atau garis yang tebel nggak putus itu garis yang ada di luar. Kalau garis yang putus-putus tandanya itu garis yang ada di dalam gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, silakan Mil kalau mau dilanjut Mil. Oke, sekarang kembali lagi ke penjelasan yang tadi ya. Apa aja yang tadi yang dari Isabella yang itu? Meter lari ya? Meter juga bisa, meter lari juga bisa. Itu kodenya kayak apa sih meter lari itu? Ini yang disimpulkan. Kodenya, tulisannya satuan meter lari itu kayak apa? Meter lari itu Meter lari. Coba di sebelah mana? Sini aja. Yang gedean ya, yang gedean ya. Meter lari itu bisa disimbolkan meter M, atasnya ada tanda 1. Oh gitu. Nah itu meter lari ya teman-teman ya. Lari. Nah kita zoom ya. Nah ini meter lari M1. Bisa disebut juga M saja bisa ya. M bisa meter. Itu tandanya meter lari kalau Iya. M. Kalau M1 juga meter lari. M. Terus apa lagi? Selanjutnya meter persegi. Meter persegi. Meter persegi biasanya simbolnya M, atasnya ada angka 2.
Oke, kita lihat lagi lebih dekat. Meter persegi atau M ada angka 2-nya Angka 2 di atasnya. di atas samping kanan ya, itu Iya. lebih kecil daripada font M-nya itu sendiri ya. Iya. Nah, itu namanya meter persegi. Ya. Ini Kemudian apa lagi? kemudian ada meter kubik. Itu simbolnya Simbolnya seperti adalah apa? M, di atasnya angkanya 3. Gitu ya. Meter kubik. Nah, inilah meter kubik. Ya. Baik. Terus penjelasan itu peruntukannya atau secara fungsinya itu Oke. meter lari tadi Mbak Isabella ya yang udah jelaskan di awal ya. Itu seperti apa sih lebih signifikannya? Nah, untuk yang meter lari, perumpamaannya seperti garis lurus ini. Ya, nih. Yang akan di garis ini. Nah, Oh, jadi satu lajur itu aja ya? ya, satu lajur. Mm-mm. Seperti aluminium batangan, lis Iya. plafon, baja, dan juga besi. Iya ya. Itu ada di letaknya lebih jelasnya di poin A. Ya, di A. Di poin A. Kemudian apalagi tadi setelah meter lari? Meter persegi. Meter persegi itu M2 itu ya. Ya, meter persegi itu di poin A dan B. Contohnya untuk mengukur yang satuannya meter persegi itu? Seperti kaca ini, Iya. papan tulis ini meter persegi, kaca, dan juga ada aluminium komposit panel. Sepertinya masih kurang jelas. Apa coba? Cara hitung kacanya itu gimana sih? A dan B-nya itu? A posisinya di mana? Kalau di kaca itu di mana? A itu di bawah, Iya, kalau B itu di sini. di vertikalnya ya. Ya, Oh, vertikal. anggaplah di vertikalnya ya itu ya. Yang A horizontal, yang B vertikal. Mm-mm. Jadi A kali B, Oh, A kali B itu Ya. sama dengan meter persegi. meter persegi. Bisa dilihat ya, teman-teman. Selanjutnya next ada meter kubik. Meter kubik atau M3. M3. M3, oke. M3 itu gimana lebih jelasnya? M3 itu ya paling biasanya di sini sering digunakan buat perhitungan kayak pengajaran yang harus sering di proyek gitu. Iya. Jadi kita M kubik itu untuk menghitung volume dari pengacoran yang di dalam Isiannya gitu ya. Isiannya juga ya. Nah, cara perhitungannya ya. Iya. Langsung aja meter kubik A kali B kali C. Coba Kak Isabella bantu yang mana poinnya? A kali B kali C ya. Nah, Jadi kalau hitung meter kubik yaitu A dikali B dikali C. ya. Itu nanti satuannya ketemu meter Meter kubik. Ini kubik. meter kubik. Ya. Itu digunakan untuk perhitungan apa saja? Seperti pengecorannya. Ya, Pengecoran. pengecoran. Nah, pengecoran kan ada lebar panjangnya dikali ketebalan pengecoran ya. Terus ada lagi kolom ya. Iya, kolom juga. Kolom atau penyangga bangunan. Iya, betul. Iya, itu tentunya sangat sering kali kita jumpai ya dalam pekerjaan-pekerjaan proyek. Biasanya sipil ya. Sipil ya betul, sipil itu sering pengecoran. Apalagi untuk materi meter, satuan meter. Untuk materi meter cukup ini saja. Oke, jadi itu pembahasan tadi tentang meter lari, meter persegi, meter kubik ya, Mas Kamil. Next kita bakal bahas tentang rumus mencari siku. Jadi simak terus video pembahasan dari kami. Tentunya masih bersama Mas Kamil yang akan menemani kita. Bye.